Kalau ada orang yang mencaci, yang monis, yang hakimi, yang nyindir, kita kesampingkan. Kita jangan apa bahasanya, ngimbangi atau ngurusi wong iku lah cara bahasanya. Jangan terbawa orang itu. Kita masuk karena kita menginginkan lebih baik. Menarik ini. Saya juga ingat ketika Kang Cito tadi ngomong masalah temannya yang di sawah, yang waktu nanam padi. Sebenarnya leluhur kita itu sudah mengajarkan lebih jauh tentang masalah keselarasan, keharmonisan dengan alam semesta. Kita harus bisa harmoni, menghargai apa pohon-pohon gitu. Tapi pada kenyataan sekarang itu, ketika ngomong misalnya ajaran Jawa seperti itu kan dicap orang itu terlalu berlebihan. Bahkan ada yang sampai bilang sesat. Apalagi kalau misalnya mengacu yang di Bali itu kan dipakai kain, sarung, poleng itu. Nah, itu sepertinya kata mereka itu berlebihan. Pendapatnya Kang Cito gimana? ya enggak berlebihan, Mas. Bagi orang sudah berkesadaran, Mas. Bagi orang yang sudah berkesadaran. Makanya gini, Mas ya. Kalau kita mengatakan sesuatu, ya kan? Kalau kita mengatakan sesuatu dengan nilai baik, ya kan, dengan nilai baik, mohon kita ini bisa menyampaikan dengan rujukannya. Artinya kalau pohon ini dikasih kain, ya kan, ini tujuannya seperti ini loh, menjaga supaya apa? Supaya seng tukul-tukul cabang-cabang dari sebelah ini supaya enggak tumbuh. Jadi ini nanti pohon ini bisa lurus baik, enggak diserondoli apa bahasanya ya. Tidak ada tunas dari bawah yang tumbuh seperti itu. Itu tunjukkan, jadi filosofinya itu tunjukkan. Paham ya? Supaya apa? Supaya dari kita-kita generasi milenial ini nggak mudah dihasut. Gitu loh bahasanya ya. Terus kalau pohon dirapikan seperti itu nanti akan kelihatan bagus juga. Ya seperti inilah, Mas. Maka kalau kita ini sudah bisa menutup apa bagian dari yang kurang bagus, ya kan, itu nanti kita akan keluar dengan nilai bagusnya, asrinya, bahasanya seperti itu, ya kan. Dan kalau orang belum paham, ya memang menjustis atau menghakimi, menilai segala macam, ya itu memang persepsi ya, Mas ya, seperti itu. Tapi kalau aku bahasaku gini, hargai, ya kan, kalau memang itu untuk kebaikan, paham ya. Tapi di situ juga tahu makna sebenarnya, arahnya seperti apa, untuk apa, dengan tujuan seperti itu. Ya gini loh, pengennya Kang Cito itu, setiap ada momentum atau ada yang selalu disakralkan atau itu mohon digelar itu, paham aja, dibukakan supaya di situ tahu, jadi orang memahami, oh tujuannya seperti ini, oh seperti ini, itu loh tujuannya. Biar nggak tumpang suh atau bahasa kurang pemahaman, biar bisa menerima seperti itu. Nah, kalau aku ya nggak mengatakan macam-macam, Mas. Iya, karena ya, itu memang dibutuhkan suatu kebijaksanaan juga nanti itu ketika melihat ya kebudayaan atau agama yang lain itu, ya jangan buru-buru kita menjelek-jelekan itu ya. Kita lebih baik kalau misalnya tidak cocok diam saja. Tadi untuk pemirsa biar paling tidak untuk belajar bijaksana lah sedikit. Ya, makanya ini kan momentum dari kita ini, Mas ya, menyampaikan sesuatu dengan transparan. Betul. Supaya apa? Generasi berikutnya ini supaya enggak bahasane, enggak mudah dibohongi, gitu loh bahasane. Enggak mudah dibelok-belokkan kebenaran itu. Yang kurang bagus diiyakan, akhirnya kesana pun ya kurang bagus akhirnya, seperti itu. Ya. Nah, memang kan seperti tumbuh-tumbuhan yang menurut versi orang Jawa itu kan memang makhluk istilahnya yang pertama, yang duluan, makanya disebut wit-witan, kawitan, dulu katanya konon begitu. Merujuk dari hal ini, kasus yang sekarang lagi ramai juga ya di Raja Ampat. Nah itu kan memang
banyak itu pecinta lingkungan hidup itu yang protes karena nanti takut misalnya nanti dijadikan industri, pabrik dan sebagainya, itu kawasan-kawasan ya dimanapun saja itu akan merusak hutan, gunung dan sebagainya. Nah, tapi ini istilahnya terjadi karena ada unsur dari pemerintah. Terus menurut Kang Dito, gimana cara menyikapi agar kita itu tetap bisa beriringan dan bijaksana dan sesuai dengan pakem tentunya keilmuan Nusantara gitu. Gimana? Kalau aku sendiri Mas ya, memang kehidupan ini ada dua sisi ya, dua sudut pandang ya. Yang satu lingkungan hidup menjaga kondisinya ya kan, supaya siklus alam semesta ini tetap terjaga. Dalam konteks keduniawian atau material ekonomi, materi ekonomi, ini untuk menunjang kemajuan, ya kan. Nah, agar semua ini diimbangi Mas ya. Kalau aku berharap seperti ini, tapi aku menyampaikan ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masyarakat dimanapun ya, mudah-mudahan bisa menerima arahan apa yang tak sampaikan ini. Cobalah dulur-dulur ini membiasakan hening, ya. Kalau aku sendiri Mas ya, aku mengingatkan dari saudara-saudara kita, misalkan ada saudara yang kurang pas ya kan, aku menggunakan dengan hening dulu Mas, ya kan. Jadi ada saudara kita yang kurang pas, aku nggak langsung nyolot, tapi aku hening dulu. Atas sempurna sendiri nanti yang merubah mereka. Seperti itu. Jadi aku hening, sempurna menyampai, siapa yang kau tuju, hening nyampai, kuasa akan menyampai. Ini sudah banyak yang terjadi Mas. Dan dulur-dulur sudah mulai dengan cara ini. Mengheningkan minimal 10 detik lah wes, kalau 10 detik berapa toh Mas? Tik. Nggak mungkin ketinggalan kereta bahasanya ya. 10 detik, minimal 10 detik. Syukur kalau punya lebih. Keluarkan napas lirik panjang dengan penghayatan. Wis. Tentunya ini kalau misalnya dipraktekkan para pejabat, pengampu kebijakan, masalah hening tadi, berarti apa yang nanti produk dari kebijakan tadi tentunya akan istimewa nanti. Karena dilandasi hening tadi. Pejabat Mas ya, kalau mau mempraktekkan hal seperti ini, Indonesia ini nggak akan gemuruh. Wis, ya kan? Pejabat-pejabat ini kalau mau mempraktekkan seperti ini, nggak akan Indonesia gemuruh, nggak akan. Nah, karena di situ sudah ada sempurna dari jiwa sejatinya, seperti itu. Mereka akan ketemu atas sempurna itu sendiri. Wis, maka ya, aku bukan bohong ya cerita ini Mas ya. Ya juga ada Mas dari pejabat yang sudah menyampaikan laku seperti ini, ya kan? Bahwa bantuan mau dibikin ini, mau dibikin ini dia nggak mau, ya kan? Tetap bersikukuh, ya kan? 30 orang musuh, 1 orang musuh 30, tapi kekuatannya nyata Mas. Ya. Ketika yang 30 dapat interogasi, mereka aman. Ini nyata. Nah, aku gak mau nyebut nih, ya, dari saudara kita. Ini, ya. Nah, hal inilah Mas, mereka mengatakan, orang tersebut datang ke sini ya, sedulur kita datang ke sini. Kang, bagaimana untuk menyikapi? Kak, saya nggak mau terlibat dalam permainan itu. Tapi sudah menjadi rahasia umum, kalau nggak mau di situ diceng. Nah, tinggal samaan mau masuk jeruji besi, mau masuk penjara atau aman. Aku masuk aman. Diceng 30 tapi samaan aman. Diceng ngerti ya? Iya. Apa bahasanya itu? Ya ditandain lah. Nah, oke, di apa bacanya, diceng itu dijauhi lah dengan orang. Gitu. Nah, ditandai ya. Jadi 30 masuk 1 orang. Sekarang ada pertanyaan dari LSM, ada apa ya, nyatanya clear, nggak ngikut tanda tangan, nggak ikut menyetujui,
ya kan? Nah, itu kan fakta memang Kang ya. Kalau dilihat di kondisi memang itu di pemerintahan kita mulai dari bawah sampai atas itu memang kayak gitu. Nah, orang-orang yang lakunya istilahnya mau kencang, mau lurus, mau jujur, itu kan mereka itu tadi terpinggirkan. Kadang dijauhi, kadang dimusuhi. Nah, bagaimana ketika misalnya kita itu belajar kan, kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, mulai belajar berlaku spiritual. Kalau menghadapi situasi seperti ini orang secara umum ini kan, bukan penganut Jawa, kita ngomong secara universal lah. Itu tips apa kira-kira yang Kang Jito sarankan kepada orang tersebut? Aku tak ngomong, ya. Tadi malamnya ada saudara kita dari Surabaya, iya kan? Mas ini membackup dalam konteks keamanan ya, dalam konteks keamanan. Mereka melakukan kebaikan di sliding dengan teman-temannya, tapi mempunyai keteguhan. Dan tadi malam datang supaya menjadi kembali lagi ini dengan metode apa, dengan cara apa, ya kan? Tapi semua itu kuasa Mas ya. Kalau Kang Jito kan hanya menyampai ya. Kang Jito sendiri tanpa dikuasakan, Kang Jito juga nggak bisa apa-apa. Nah, kuasa yang disampaikan lewat Kang Jito, bicara setelah hening. Bicara setelah hening. Dan sekarang ini Mas ya, banyak dari saudara-saudara kita, siapapun mereka, siapapun saudara kita, siapapun saudara-saudara, kalau mau mengembalikan ekosistem, ya kan, dengan konteks kebaikan, ya kan, misinya baik, sama, keluarkan napas lirih panjang. Ya, aku bisa bicara ini, aku melihat dari saudara-saudara kita, ini, dan merasakan sekarang, yang biasanya gaspol rempol, sekarang menurun, dan setiap menyampaikan itu tepat, setiap menyampaikan langsung bisa diterima. Kalau ada orang yang belum suka dengan arahan seperti ini, itu wajar karena mereka belum paham, belum benar-benar mempraktekkan seperti itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang lain yang sudah merasakan menerima hasil dari praktek-praktek ini, sekarang nggak komentar banyak-banyak. Jadi mau mengingatkan saudara kita yang brutal dengan pakai itu. Berarti mungkin nanti alam semesta yang akan menyadarkan sendiri itu kan? Paham sampean? Atas sempurna Mas ya, itu nanti akan ketahuan. Wis, paham ya? Maka tahapan inilah Mas yang kita bangun. Maka ajaran diam ini Mas ya, kan sampean sudah mengatakan agama apapun di situ ada ajaran diam, ya kan? Bahkan kalau orang Jawa mengatakan belum ada ajaran diam, itu sudah ada di ajaran, di tuntunan orang dulu kita, paham ya? Cuman dari kita ini yang belum mau menyampai, membukakan, ya, membuka, istilahnya apa bahasanya ya? Apa itu tidak ada keinginan atau tidak ada semangat ke arah itu atau gimana itu Kang? Ya bukan seperti itu Mas, karena kita kan banyak doktrin-doktrin dari luar yang mengatakan bahwa diam itu kurang bagus, seperti itu, paham ya? Makanya doktrin-doktrin seperti itu, ya kan, ya wajar karena mereka belum paham. Nah maka melalui ngaji rasa ini, ya kan, ini membuka sekat-sekat semua itu. Wis, ya. Maka ayo bareng-bareng dari para pelaku spiritual, ya, pelaku kesadaran ini, ayo mari membiasakan diam sebelum melakukan ucapan. Wis, kuasa menyampaikan seperti ini. Kalau sampean mau melakukan bahasa dari laku ini Mas, 8, 6. Jadi kalau aku dengan dulur-dulur ya 8 detik menunduk. Tapi sampai nggak terasa keluar Mas, ya kan? Benar-benar Tapi bukan di sini, juga bukan di sini, tapi ada di antara sini, di tengah. Jadi antara ini di dalamnya ini karena di sini. 8 sini. Itu
Maaf Kang, saya potong Kang. Itu pernafasan normal, Normal, tapi bukan pernafasan diafragma. bukan. Jadi, tapi tidak keluar, ya kan? Tapi tidak keluar. Ketika ini 8 detik, dari 8 masuk 8 detik, tek, pol, ya kan? Berhenti jenak. Terus narik masuk, tapi tidak ada yang masuk. Itu 8 detik, ya kan? Setelah tek 8 detik, 6 detik. Kalau ditambah 8, 8, 6 kan 22. Tambah 1 detik berhenti, 1 detik berhenti jadi 24. Nah, ini banyak dari saudara-saudara mengikuti metode ini dan hasilnya banyak yang menyampai. Ternyata tidak seperti yang biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi ibarat untuk mengingatkan mereka-mereka yang konyol-konyol itu, ya kan? Itu mudah, Mas. Pernafasan 24 itu. Ya, jadi 8 detik. Ya testen sendiri. Ya, 8 set. Tapi enggak keluar. Begitu halusnya, saking halusnya bahasanya. Itu. Terus naik. Atau ditarik ya. Tapi enggak ada yang masuk. Iya, karena halusnya. Saking halusnya itu, ya kan? Terus keluar lagi. Itu. Kalaupun lebih hebat lagi. Dan itu nanti akan. Nah, ini kalau misalnya penonton ini pengen praktek kan ya, tapi jauh kan, mau berangkat ke rumahnya Kang Jito, mungkin ada di luar Jawa atau gimana. Kira-kira itu waktu praktek bernafas, itu apa juga harus diselingi metode iritan atau bacaan atau tanpa itu Kang? Enggak. Yang penting kita sudah rileks, ya kan? Kalau kita mengawali, ya kan, ya kita taruhlah ibarat bahasa 5 alam pikiran, perasaan, angan, batin, hati ini kita taruh, ya kan? Jadi misalkan kita ingat sandal, kita ingat apa, gitu, yes itu dikesampingkan. Tapi meskipun kita misalkan kok tiba-tiba, ya kita namanya menuju ya tetap kita melakukan, nyatakan satu tahapan, nanti lagi akan ketemu. Itu yang paling nyaman, yang paling efektif kira-kira dilakukan waktu jam berapa? Siang, malam? Enggak ada Mas waktu bebas, ya? Bebas. Karena kita sendiri yang memosisikan, yang menentukan. Sama tak suruh jam tengah malam, oh Kang aku masih bekerja. Kan juga bisa juga. Ya kan? Kondisional gitu loh maksudnya. Tentang tempat terserah sampean nyamannya di mana. Bisa di kamar. Seperti itu. Gitu. Untuk durasi kan sebagai pemula kan. Biasanya kalau durasi itu biasanya 8 pertama bisa, ya kan? Tapi untuk 8 kedua ini ngos-ngosan biasanya, tersengal-sengal biasanya ya. Tapi lakukan nanti akan nyampe nih. Kira-kira 15 menit, 30 menit. Bahaya. Terlalu banyak ya. Bisa ya nggak apa-apa lah Mas ya, nggak apa-apa nih. Tapi nanti kalau sudah dibiasakan ya aku terima kasih seperti ini Mas ya. Dari saudara-saudara yang sudah menyampaikan ya kan pengakuan-pengakuan itu semua keluar dari kesejati itu sendiri Mas ya.